Perencanaan adalah suatu tata urutan kerja yang didasari oleh fakta untuk menghasilkan suatu sintesis berupa konsep, pertimbangan, pilihan, dan keputusan. Secara singkat, sejarah perkembangan perencanaan wilayah dan kota di Indonesia mencerminkan perubahan politik, ekonomi, dan sosial yang terjadi. Adapun tahapan-tahapan perkembangannya. Yang pertama, masa kolonial. Pada tahun 1800-an sampai dengan 1945, perencanaan kota berawal dari kebutuhan pemerintah kolonial Belanda untuk mengatur wilayah administratif, ekonomi, dan keamanan. Yang kedua, masa awal kemerdekaan. Pada tahun 1945 sampai dengan 1960, perencanaan kota lebih diarahkan untuk membangun identitas nasional dan otonomi daerah. Pada tahun 1998 sampai dengan sekarang, penekanan dan pembangunan yang berkelanjutan dan partisipasi masyarakat. Otonomi daerah mempengaruhi perencanaan kota yang lebih responsif terhadap kebutuhan lokal. Kota adalah suatu wilayah dengan wilayah terbangun built-up area yang lebih padat dibanding area sekitar, dengan kelompok masyarakat yang beragam dan kegiatan usaha yang bermacam-macam seperti perindustrian, jasa, perdagangan, dan lain-lain. Kota dibatasi oleh suatu batas administrasi pemerintah dengan peraturan undang-undang tertentu. Wilayah adalah suatu praurban di atas perkotaan yang memiliki dua komponen, desa dan kota. Bentuk batas wilayah bisa berbentuk administratif atau bentuk alamiah dengan kriteria pembatas, homogenitas, fungsional, modalitas, atau administratif. Lulusan planologi melahirkan seseorang dengan multidisipliner ilmu. Mereka dapat merencanakan, merancang, dan menemukan solusi untuk masa depan. Karirnya bisa di government organization atau non-government organization. Contoh non-government organization seperti bisnis perseorangan, peneliti, ataupun dosen. Dan contoh yang lainnya seperti di sektor pemerintahan, di mana mereka dapat bekerja di dinas tata ruang ataupun yang lainnya. Sekarang kita akan masuk pada perbedaan substansi kajian dan ruang perencanaan wilayah dengan perencanaan kota. Nah, untuk perencanaan wilayah itu memiliki skala yang lebih besar dibandingkan perencanaan kota, di mana perencanaan wilayah ini memiliki cakupan geografis yang lebih luas. Di dalamnya terdapat beberapa kota, kabupaten, atau bahkan provinsi tersendiri. Untuk aspek utamanya ada lingkungan hidup, ada ekonomi regional, serta sosial budaya. Ada lagi contoh produk dari perencanaan wilayah. Ada RTRW atau rencana tata ruang wilayah, ada rencana induk pengembangan wilayah atau master plan, serta rencana kawasan strategi. Nah, untuk perencanaan kota, seperti yang dijelaskan sebelumnya, kalau perencanaan kota ini memiliki skala yang lebih kecil dibandingkan perencanaan wilayah. Nah, untuk fokus utamanya, perencanaan kota ini lebih berfokus pada penataan tata guna lahan dalam kota, pengelolaan infrastruktur perkotaan, serta manajemen pertumbuhan penduduk dan urbanisasi. Sementara itu, aspek utamanya itu pada estetika dan fungsi tata ruang kota. Ada pula pelayanan fasilitas publik serta keberlanjutan kota. Nah, untuk contohnya sendiri itu ada RDTR atau rencana detail tata ruang. Ada pula rencana induk perkotaan serta ada urban design atau desain kota. Ada satu lagi, kota cerdas atau smart city. Kalian penasaran kan apa yang jadi masalah di PWK ini? Nah, di kehidupan sehari-hari itu sebenarnya kita bisa ngelihat banyak masalah gitu. Mulai dari jalanan yang rusak sampai trotoar yang gak inklusif gitu. Di inklusif di sini tuh maksudnya kayak trotoarnya tuh gak ramah sama kayak ibu hamil atau gak ramah sama penyandang disabilitas. Itu masalah PWK tuh bisa mulai dari infrastruktur sampai ke regulasi dan sampai ke sosial dan ekonominya gitu. Jadi masalah PWK ini tadi udah disebutin ya, beragam banget. Mulai dari tadi sosioekonomi sampai ke regulasi yang gak inklusif sampai ke infrastruktur yang ada gitu. Sekarang kita mau lihat contoh-contohnya gitu. Contoh-contoh asli di dunia nyata.
Apa sih masalahnya? Nah, di sini kita di perencanaan wilayah kota ini ngebahas dari hal yang makro sampai hal yang mikro. Nah, sampai semikro ini nih, jalanan yang ada di jalanan publik ya. Nah, di jalan ini kita punya masalah nih. Masalahnya apa? Nah, jalan ini tuh kurang inklusif. Nah, kenapa bisa kurang inklusif sih? Jalanan ini gak ada rem ya. Gak ada yang kayak ngedatar gitu buat orang yang menggunakan kursi roda. Terus juga gak ada guiding block. Jadi kalau orang yang buta gak bakal susah ngenavigasi jalan di sini gitu. Masalah selanjutnya adalah jalan berlubang. Ini. Jalan berlubang ini bisa jadi masalah karena dapat menyelakakan kendaraan motor yang lewat. Nah, terus masalah ini juga bisa jadi masalah ekonomi karena ngeperbaikin jalanan yang rusak atau maintenance jalan yang rusak itu harganya mahal. Dan ngeperbaikannya pun lebih mahal lagi. Untuk masalah selanjutnya itu masalah yang kita gak bisa lihat kasat mata gitu. Seperti kesenjangan sosial dan kemiskinan yang parah. Nah, hal ini juga jadi masalah karena ya kita semua diciptakan untuk equal gitu. Sebagai manusia yang memiliki hak-hak yang sama. Sementara masih banyak kesenjangan sosial dan ekonomi yang terjadi di negara dan dunia kita saat ini. Nah, dari sini juga kita belajar kalau masalah dari PWK itu adalah gap di antara apa yang terjadi atau realita dengan apa yang kita harapkan. Misalnya kita berharap tadi kan di trotoar situ, di jalanan publik itu, kita berharap jalan supaya lebih inklusif. Tapi supaya orang-orang buta sama orang-orang yang pakai kursi roda bisa nyaman juga kan. Nah, tapi realitanya si jalanannya ya seperti itu, tidak inklusif dan tidak ramah bagi penyandang disabilitas seperti orang buta dan orang yang memakai kursi roda. Nah, terjadi gap antara realita dan harapan kita. Nah, makanya itu disebut sebagai sebuah masalah.